Oke, Bapak Ibu, seperti biasa kita balik lagi membahas teknikal ya IHSG kita maupun menu rekomendasi buy close yang saya berikan kemarin akan saya bahas juga dan beserta beberapa saham, belasan saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup saya di grup pemahaman saham ya. Jadi ada sekitar ya 12 lah. Ya, ada sekitar 12 saham yang di-request oleh teman-teman grup saya di Telegram pemahaman saham. Link ada di deskripsi bagi teman-teman yang mau join ya. Biasanya akan saya berikan menu buy close ya. Itu selang-seling. Kemarin saya sudah berikan menu buy close di grup umum. Hari ini saya tidak berikan. Nanti Senin saya berikan lagi. Selasa tidak ya. Selang-seling seperti itu untuk grup umum. Tapi kalau grup rekomendasi itu tiap hari saya berikan menu scalping, menu buy close ataupun menu swing. Itu setiap hari saya berikan ya. Oke, kita bahas dulu indeks kita ya. Sebelum kita bahas rekomendasi buy close yang saya berikan kemarin, kita bahas dulu indeks kita beserta nanti akan saya bahas juga request di teman-teman grup Telegram saya pemahaman saham. Oke, untuk indeks kita belum oke, masih belum oke. Saya mengatakan ini masih belum oke. Walaupun dia naik, tapi belum arahnya belum oke. Ya, masih ada resisten yang harus dijebol di 69, 50, 69, 60. Kalau tidak mampu naik di sana, dia akan turun lagi ke area-area 6.900-an sampai 6850-an ya ke sana. Karena indeks kita posisinya memang sedang mencoba rebound tapi masih belum uptrend ya. Arahnya masih belum uptrend. Mungkin dia akan sideways dulu. Ya, arahnya belum uptrend untuk indeks kita ya. Masih belum uptrend ya, arahnya belum uptrend. Intinya arah IHSG kita belum uptrend ya. Tapi kalau masih bisa naik masih bisa. Tapi kalau untuk dia naik untuk jebol 7.200-nya mungkin agak berat ya. Karena dia ada resisten cukup kuat sekarang di 7.000-nya. Ya belum tentu dia akan ke sana karena ada resisten yang harus jebol dulu. 6950, 6960. Bisa jebol bisa saja. Bisa saja. Kita kan nggak tahu market seperti apa, tapi arahnya masih belum oke. Ya, masih belum oke. Buat teman-teman yang masih ada saham-saham blue chip ataupun saham-saham yang sudah cuan, saran saya sih dimulai di take profit saja, cicil saja jualan. Kalau tidak mau jual semua, cicil jual semua, cicil saja. Yang penting jangan sampai Anda sudah cuan, Anda maksa hold, tiba-tiba malah minus. Ya hati-hati, karena arah market itu selalu berubah-ubah, ya selalu berubah-ubah. Untuk sekarang teknikalnya belum mengatakan uptrend untuk indeks kita. Oke, kemarin saya memberikan menu buy close doit ya, doit. Saya suruh ambil di 575 ya. Jam 2:11 waktu Indonesia Barat kemarin ya. Saya suruh ambil buy doit di 575. Closing naik di 580. Ya, belum cuan sih, belum. Ya, target saya jelas di TP pertama di bawah 600 sudah boleh TP ya. Sekarang naiknya hari ini naiknya ya kita ukur saja 580 deh, nggak usah 575 deh, anggap saja 580 deh. Kita ukur saja hari ini naik sampai 5% lebih. Harusnya cuan dong, harusnya dijual dong ya. 6%. Kalau sampai peak ke atasnya 615 itu kita cuan 6%. Itu kalau saya hitung 580-nya ya. Kalau saya hitung 575 ya 6% 6,4 lah ya. Ini kalau kita hitung 580 saja kita cuan sekitar 6,1%. Kalau jual di 615 ya. Apakah doi oke? Belum oke ya. Posisinya belum oke karena sekarang candle-nya kurang menarik dan ini candle-candle orang take profit ya. Orang take profit. Kemungkinan akan terjadi penurunan lagi untuk doi. Ya, bisa ke 550 lah. 550 itu jangan jebol. 50 jebol dia akan ke 530 sampai 520-an. Ya batas aman dia sekarang di 550 560 untuk doi. Kalau sama bertahan di atas itu masih ada potensi untuk rebound lagi, tes lagi lah ke 600 ya. Selama 550-nya jangan sampai jebol untuk doi. Yang penting kita sudah cuan ya 5-6%. Beli kemarin jual hari ini masa nggak TP ya. Itu Anda hati-hati trading seperti itu kalau nggak TP ya.
Oke, lanjut saja kita bahas saham-saham yang di request ya teman-teman. Ya, lanjut saja. BKP ya. BPKP ada tanda-tanda rebound. Udah mulai ada tanda-tanda sedikit pelan-pelan macam siput ya BPKP. Tapi arahnya udah agak benar ini. Udah agak benar ini. Arahnya udah mau ke atas nih. Dengan catatan harus jebol 220. Dengan catatan BBKP harus jebol 220 berpotensi untuk ke 228 sampai 236 ya. Dengan catatan dia harus jebol 220 itu akan lebih menarik. Kalau 220 jadi support, BBKP arahnya sudah akan mencoba menukik ke atas. Tapi kalau 220 nggak jebol, dia bisa berpotensi turun lagi, tes lagi ke area 208 sampai 200. Support kuat di 200 untuk BBKP. Arahnya belum uptrend tapi mengarah ke sana. Baru mengarah, belum uptrend ya untuk BBKP. Lanjut ke Toys. Toys. Belum oke ya, belum oke. Toys belum oke. Belum bisa jebol 160 belum oke ya. Kepentok 160-nya ada support kuat di 140. 140 142 itu support cukup kuat untuk Toys. Posisinya masih di persimpangan untuk Toys. Lanjut ke Doit. Doit udah saya bahas ya. Lanjut ke TRJA. TRJA enggak oke ya. Lagi sideways di bawah. Dengan rentang support sekarang ada di support pertama di 200. Kalau 200 ya jebol berpotensi ke 195 sampai 190 itu support cukup kuat. Kalau dia bisa rebound ya mungkin dia akan ke 210 maksimal di 222 atau 224 lah. Posisinya lagi sideways di bawah, kurang oke menurut saya untuk TRJA. Lanjut ke JPFA. JPFA juga kurang oke, masih di bawah, arahnya masih di bawah. Ya dengan titik support sekarang ada di bentar 1380 1350 ya untuk JPFA itu area support. Resisten ada di 1400-an sampai 1450-an ya. Posisinya belum oke ya, masih sideways di area bawah untuk JPFA. Lanjut ke IPCC. IPCC. Oke lah. Oke, IPCC oke ya. Oke, ini arahnya udah uptrend ya. Ini hampir udah bisa dikatakan konfirmasi uptrend. Ya dengan titik support 570, support uptrend dia. Resisten pertama di 600 harus jebol. 600 jebol dia bisa potensi ke 620-an sampai 650-an. Dengan catatan dia harus bertahan di atas 560 deh ya. Dengan catatan dia harus bertahan di atas 560 itu cukup oke untuk IPCC. Ya. Lanjut ke Inco. Ya, Inco ini saya sudah infokan kemarin di grup rekomendasi. Ya, hold saja. Kita sudah beli di bawah kemarin. Di mana ya? Di sini-sini deh. Ya, kalau nggak salah di bawah deh. Nah, di sini, di sini. Ya, di 6. Saya ada bagikan juga di grup umum juga nggak salah. Belinya di sini nih. Tanggal 12 bulan 5. Saya bilang kalau 7.000, kalau bisa break 7.000 berpotensi untuk ke 7.200 yang ke atas. Ya hold saja kalau 7.000 break. Ya, lihat naiknya sampai 8.000, Bos. Anda cuan berapa coba? Kalau Anda mentalnya mental yang ngerti teknikal ya. Ngerti teknikal saya lihat 20%, Bos. Ya, Anda cuan 20% hanya dalam 1 2 3 4 5 6 hari. 20% income. Ya, seperti itu tradingnya, nggak usah terlalu panik amat. Kalau memang dia break ya kita berani hold, kalau dia nggak break ya kita jualan. Ya kalau memang kita sudah cuan, kita mau kawal di area-area kita cuan tipis lah, misalnya sudah cuan 8%, ya Anda mau kawalnya ya intinya kawal di modalnya, ya kan masih aman Anda. Dengan catatan jual dulu 50%-nya kalau memang takut panik ya. Seperti itu. Lanjut ke Goto. Goto, bentar saya buka di sini aja deh. Goto. Gojek Tokopedia ya. IHSG naik karena Goto ya. IHSG naik karena Goto. Oke ya.
masih akan ada kenaikan lah, mungkin lah ya, masih ada kenaikan, bisa retest lagi ke 320-nya. Ya, kalau 320-nya dijebol juga, berpotensi ke 340, 350. Ya, kalau 320-nya nggak jebol, dia akan turun lagi ke 280-an sampai 286 ya untuk Gotoh. Posisinya mencoba uptrend ya untuk Gotoh. Lanjut ke ganti lagi. KOBX. KOBX. Oke, KOBX. KOBX oke ya, masih oke. Masih ada tanda-tanda, masih dalam posisi uptrend kok dia. Ya, dengan area support sekarang ada di 480 500 support uptrend. Resisten ada di 535 sampai 560 ya untuk KOBX. Posisinya masih uptrend untuk KOBX, tapi udah ya masih uptrend lah. Tapi udah cukup lumayan tinggi ya. Udah cukup lumayan tinggi. Lanjut ke GJCO. GZCO. Oke lah ya. Uptrend dibilang konfirmasi uptrend, hampir mengatakan ini konfirmasi uptrend dengan catatan bertahan di atas 220. GJCO uptrend dengan area resisten sekarang 238250. 238250 itu area resisten GJCO dengan catatan bertahan di 220 ataupun terkoreksi ya di 214 lah ya. Itu masih dikatakan uptrend untuk GJCO. Lanjut ke apa nih, LPPF ya? Ya, LPPF. LPPF belum oke ya, belum uptrend. Dia harus jebol dulu 5.000, bentar. 5.700 lah ya. 5.700 kalau dijebol itu baru oke. Ya, tapi kalau nggak bisa jebol, dia akan turun lagi ke 5.450 sampai 5.500-nya ya untuk LPPF. Posisinya lagi di persimpangan. Belum dikatakan downtrend-nya untuk sekarang. Saya lihat posisinya downtrend nggak sih? Ya, belum dikatakan downtrend untuk sekarang, masih di persimpangan. Lanjut terakhir WIRG. WIRG ya. WIRG. Enggak ada. Bentar, saya ganti lagi di sini. WIRG. WIRG. Waduh, sahamnya dibilang oke belum? Ya, belum oke, masih sideways di bawah ini. Dengan area support ada di 720, 740, 720 itu support. Resisten sekarang harus jebol 800 sampai 82 835. Kalau dia bisa break 835 week oke. Ada potensi ke 900-an. Kalau bisa break di 835-nya, tapi kalau nggak bisa break 835 dia akan turun lagi. Tes lagi support yang tadi saya sebutkan di 740-an ya sampai 720 ya untuk week. Posisinya lagi sideways di area-area bawah sini ya. Karena dia sudah naik tinggi kemarin, koreksi lah, wajar lah kalau koreksi seperti ini sebenarnya masih dikatakan wajar karena naiknya memang sudah tinggi dari IPO dia. Ya tidak mungkin selalu naik terus karena ini sudah naik lumayan tinggi dari harga IPO dia. Kalau dia koreksi seperti ini ya bisa dikatakan wajar. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dari segi pekerjaan, usaha, tradingnya, maupun apapun yang dikerjakan selalu dilancarkan ya. Dan kesehatannya juga selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.